Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar terkait dengan kesetimbangan kimia. Oke, teman-teman semuanya. Ketika mendengar kata setimbang, apa sih yang ada di benak teman-teman? Oh, setimbang itu sama, Bu. Setimbang itu adil. Setimbang itu kedua sisinya sama. Setimbang itu ketika saya mendapatkan 2, si A juga mendapatkan 2. Saya dapat 1, si A dapat 1. Saya dapat 3 biskuit. Of course, si A juga dapat 3 biskuit. Adil. Kedua sisinya sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Adapun menurut KBBI, ternyata setimbang itu mantap. Stabil. Tidak berubah posisinya dan kedudukannya sama. Lantas, apakah reaksi kimia juga setimbang? Memangnya ada reaksi kimia yang setimbang? Lalu, apa itu kesetimbangan kimia, Bu? Coba teman-teman amati fenomena pada gambar berikut ini. Ada sebuah paku, bukan sebuah, ada banyak paku, dan semuanya berkarat. Proses perkaratan ini merupakan sebuah reaksi ya, antara besi atau dari paku dengan oksigen atau O2 dan juga dengan H2O atau air. Nah, ketika besi ini bereaksi dengan air, bereaksi dengan oksigen, akan menghasilkan FeOH3 kali, atau juga disebut dengan karat. Nah, Ibu mau tanya, kalau karat ini sebenarnya bisa berubah lagi ke reaksi semula atau tidak? Paku ini yang sudah berkarat bisa kembali lagi ke paku seperti sedia kala atau tidak? Jawabannya tidak. Maka, pada persamaan reaksi ini menggunakan tanda panah satu arah. Nah, reaksi satu arah ini disebut juga reaksi irreversible atau tidak dapat kembali lagi. Lalu kita bandingkan dengan fenomena berikutnya. Pasti teman-teman juga pernah memasak air. Biar apa? Biar matang. Pernah masak air di sebuah panci, tapi pancinya ditutup. Air nih, kemudian dididihkan. Pasti akan terjadi atau menghasilkan sebuah uap, right? Ada uap yang keluar dari air yang semula cair atau larutan atau berbentuk liquid, itu akan berubah menghasilkan uap atau berbentuk gas. Nah, karena pancinya ditutup, maka gas tersebut akan bukan diam ya. Uap tersebut akan menyentuh bagian tutup panci. Semakin banyak uap yang menyangkut ya bahasanya, menyentuh tutup panci tersebut, lama-kelamaan kan dia akan bergabung, membentuk menjadi sebuah cairan, lalu kembali lagi ke bawah, dan begitu seterusnya. Sehingga air berubah menjadi gas, berubah lagi menjadi air atau cairan atau liquid. Apakah itu termasuk reaksi yang setimbang? Bisa kembali lagi? Coba kita amati lagi fenomena yang satu ini. Ada yang pasti sering untuk melihat apa ini namanya? Es batu. Nah, es batu ini semuanya juga pada tahu ya, es batu ini bisa meleleh menjadi air. Air bisa dibuat menjadi es batu. Es batu bisa dibuat lagi meleleh jadi air dan begitu seterusnya. Akan terus berputar pada prosesnya. Sehingga untuk persamaan kimianya kita tuliskan seperti ini.
H2O atau air yang berbentuk liquid atau cairan ya, yang awalnya cairan, kemudian diberi tanda panah menjadi H2O yang berbentuk solid. Solid itu padatan. Emang ada Bu H2O yang berbentuk padatan, air yang berbentuk padatan? Ya ada, yang seperti tadi dicontohkan. Apa? Es batu. Tapi coba lihat sama teman-teman. Ini tanda panahnya itu berbeda dengan tanda panah yang tadi kita gunakan pada paku. Ternyata tanda panah ini ada dua panahnya. Nah, panah dua arah ini menandakan bahwa reaksi tersebut reversible atau bolak-balik. Dari liquid dapat menjadi solid, dari solid dapat menjadi liquid kembali. Oke, seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, Ibu mau menekankan dulu kepada teman-teman, ingat mana produk, mana reaktan. Reaktan itu apa yang diolah, apa yang akan dihasilkan. Nah, produk itu adalah hasilnya. Ya, ada reaktan, ada produk. Harus diingat dulu. Oke. Next, kita lanjutkan. Nah, coba kita lihat juga pada fenomena jungkat-jungkit ini. Ada yang pernah main jungkat-jungkit? Pasti ketika bermain jungkat-jungkit, ada yang posisinya di bawah, ada yang posisinya di atas, pun sebaliknya. Beriringan. Namun bagaimana upaya teman-teman agar jungkat-jungkit tersebut bisa berada dalam satu keadaan setimbang atau pada keadaan yang sama, seperti pada gambar yang paling atas. Oh Bu, tentu di beratnya juga harus sama. Di kiri beratnya sama, di kanan juga harus sama. Bisa juga seperti itu. Atau kita bandingkan dengan gambar yang terakhir. Di situ ada anak kecil, tentu dengan bobot atau berat badannya yang lebih ringan dibanding dengan bobot dari orang dewasa. Maka, apa yang akan dilakukan oleh orang dewasa tersebut atau kedua orang tersebut? Tentu dengan mengubah posisi duduknya. Jadi tidak selalu terkait dengan bobot yang sama, boleh berbeda tapi bagaimana juga untuk mengubah posisinya. Oke. Lantas bagaimana Bu kesetimbangan itu? Kesetimbangan itu terjadi ketika laju pembentukan dari arah reaktan ke arah produk itu sama. Dari produk ke reaktan juga sama. Begitu seterusnya, secara dinamis. Maka disebut juga dengan kesetimbangan dinamis. Nah, kesetimbangan dinamis ini harus dicatat oleh teman-teman bahwa kesetimbangan dinamis ini berkesinambungan atau terjadi secara terus-menerus ke arah produk maupun ke arah reaktan. Dan kesetimbangan dinamis ini juga ternyata ada dua macam, yakni kesetimbangan homogen dan juga kesetimbangan heterogen. Lantas apa sih yang membedakan antara kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen? Apakah ada perbedaan yang sangat mencolok? Lalu bagaimana kita bisa membedakannya? Nah, itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.